see what I see? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penduduk desa Sukawati, pendengar setia di Siwataisi. Perkenalkan, nama saya Alfa. Ini adalah cerita pertama saya setelah sebelumnya saya menjadi pendengar setia di Siwataisi selama bertahun-tahun. Cerita ini bukan cerita pribadi saya, tetapi cerita yang pernah diceritakan oleh Mbah Buyut kami. Latar belakang ceritanya itu adalah tahun 1965-an. Seperti yang kita ketahui, pada tahun itu terjadi huru-hara besar di negeri kita, yaitu pemberontakan besar-besaran dan juga pembunuhan terhadap berbagai kelompok ataupun masyarakat yang diduga menjadi bagian dari atau berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, keadaan pada waktu itu sangat mencekam luar biasa karena terjadi pembunuhan massal tidak hanya di tempat-tempat yang tersembunyi, tetapi juga bahkan di berbagai desa terjadi kericuhan, pembunuhan, kemudian korban-korban pembunuhan ini dimakamkan secara tidak layak. Artinya banyak yang kemudian dibuang dalam satu liang kubur kayak gitu dengan keadaan kepala terpenggal ataupun keadaan-keadaan yang miris lainnya. Pada waktu itu Mbah Buyut kami itu berusia sekitar 30-an menjelang 40 tahunan. Di suasana yang sangat mencekam seperti itu, Mbah Buyut memiliki satu agenda untuk mengunjungi keluarga kami yang berada di atau tinggal di kabupaten sebelah. Jadi kalau bisa saya ceritakan sekilas, kabupaten kami dengan kabupaten tempat keluarga besar kami itu dipisahkan oleh satu sungai yang sangat besar di daerah Jawa Timur. Mungkin banyak yang tahu kemudian di situ. Dan untuk menyeberangi sungai tersebut, waktu itu tidak ada atau belum ada jembatan. Jadi satu-satunya pilihan moda transportasi untuk menyeberangi sungai tersebut adalah menggunakan tambang atau perahu yang kemudian dijalankan oleh orang-orang sekitar. Perlu diingat juga, tahun 1965-an itu moda transportasi belum seperti sekarang, jadi yang lazim digunakan itu adalah jalan kaki tentu saja, kemudian sepeda itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada, atau kalau dia memiliki uang lebih, biasanya seseorang itu bisa menyewa atau kalau sekarang itu charter gitu ya, delman atau kereta yang ditarik oleh kuda. Mbah Buyut kami untuk bisa mencapai rumah dari keluarga kami yang ada di kabupaten sebelah itu harus berjalan sekitar 1 harian sampai ke pinggir sungai di mana ada tambang. Setelah itu beliau harus menyeberang dan kemudian berjalan lagi sekitar setengah harian sampai kemudian tiba di rumah keluarga kami yang berada di kabupaten sebelah di bawah salah satu gunung yang tahun 2011 itu baru meletus. Nah, singkat cerita, si Mbah Buyut kami pamitan, beliau berangkat menuju ke rumah keluarga kami yang ada di kabupaten sebelah sepagi mungkin setelah sholat subuh. Kemudian beliau menyeberang sungai. Pada waktu itu sudah hampir maghrib gitu. Setelah itu, setelah menyeberang sungai menggunakan tambang, di situ biasanya ada warung-warung gitu ya teman-teman. Jadi di pinggiran sungai itu terdapat warung-warung yang biasa menyediakan
makanan atau minuman bagi orang-orang yang memang bepergian melintasi sungai tersebut. Mengingat hari sudah maghrib, simbah kami kemudian mencari warung, makan, dan melanjutkan perjalanan. Dan untungnya ada salah satu surau yang bisa digunakan untuk tempat menginap. Nah, jangan dibayangkan kalau waktu itu semuanya sudah seperti sekarang, karena tahun itu listrik itu sama sekali belum ada. Jadi seperti surau, kemudian warung itu tidak memiliki penerangan kecuali dari dimar atau lampu yang berbahan bakar minyak tanah seperti itu. Simbah buyut kami menghabiskan satu malam bermalam di surau dalam keadaan yang gelap gulita karena lampu dimar itu hanya dinyalakan ketika waktu-waktu sholat dan kemudian dimatikan setelah waktu sholat isya atau setelah sholat isya berjamaah itu dilakukan oleh orang-orang sekitar. Perlu diketahui pula bahwa secara sosial, latar belakang sosial di wilayah kami itu kebanyakan adalah penganut agama Islam. Banyak di antara kami yang masih menjalankan beberapa tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, setelah semalam menginap, keesok paginya setelah sholat subuh, simbah buyut kami, sebut saja namanya Mbah Paijo, itu kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencapai ke tempat keluarga kami di kabupaten sebelah. Beliau harus melakukan perjalanan itu idealnya jika berjalan dengan santai itu setengah hari sudah sampai. Nah, beliau kemudian sampai menghabiskan waktu bersama keluarga, bercengkerama, melakukan bercerita dan lain sebagainya, dan sesuai dengan tujuannya melaksanakan salah satu ritual hajat pada waktu itu. Entah, saya kurang ingat apakah sunatan atau khitanan atau pernikahan, tetapi sepertinya bukan pernikahan. Setelah acara ini selesai, keesok harinya sudah berganti hari lagi, simbah memutuskan untuk pulang ke daerah kami. Nah, untuk pulang itu pun juga perjalanannya dilakukan seperti ketika beliau akan berangkat tadi. Jadi harus dari rumah keluarga kami memerlukan setengah hari untuk sampai ke bibir sungai, kemudian menyeberang dan lain sebagainya. Waktu itu karena saking asiknya bercengkerama, tanpa disadari waktu sudah menunjukkan asar. Jadi idealnya simbah buyut kami itu harus berangkat untuk menuju ke pinggir sungai itu sekitar setelah zuhur, karena di sana pada waktu itu jam belum masif digunakan sebagai penanda waktu. Jadi yang digunakan adalah waktu-waktu sholat gitu. Tetapi karena ketemu dengan berbagai kerabat, bercerita, bertukar kabar, tidak disadari azan asar itu sudah berkumandang. Nah, karena simbah buyut kami itu sudah berjanji untuk pulang pada waktu hari itu, mau tidak mau beliau harus segera melanjutkan perjalanan. Jadi setelah sholat asar kemudian berpamitan dengan semua orang dan melanjutkan perjalanan melintasi kebun tebu yang menuju ke arah pinggir sungai. Simbah buyut demi mengejar waktu mempercepat langkahnya, tetapi belum juga sampai di bibir sungai pada waktu masih berada di tengah-tengah kebun tebu itu. Jadi jalan yang dilalui Mbah Buyut itu hanya muat, mungkin sekarang itu bisa dilewati oleh delman atau mobil kalau sekarang, dan itu jalannya berasal dari jalan tanah biasa, jalan setapak seperti itu, dan itu berada di tengah-tengah kebun tebu yang sangat luas. Dari ujung ke ujung itu semua full kebun tebu dan tidak ada pemukiman warga sampai kemudian ketemu surau yang ada di pinggir sungai. Nah, belum
masih berada di tengah kebun tebu, tiba-tiba maghrib sudah datang. Matahari mulai terbenam, sinarnya mulai menghilang. Nah, si Mbah Buyut mau gak mau beliau harus mempercepat langkahnya, karena pasti tidak akan bisa sampai ke bibir sungai sebelum waktu Isya tiba. Beliau memutuskan untuk kemudian sementara sebelum melanjutkan perjalanan, sholat di pinggir jalan tersebut. Kemudian setelah sholat maghrib, karena rasa takut, kondisinya gelap, tidak ada penerangan sama sekali, sunyi, sepi, tidak ada satu orang pun yang lewat. Beliau mau gak mau berlari kecil agar cepat sampai di tempat tujuan. Setelah beliau berusaha untuk berlari kecil di tengah-tengah kebun tebu, tiba-tiba si Mbah Buyut kami mendengar suara orang yang melafadzkan tahlil seperti mengantar jenazah menuju ke pemakaman. Dari jauh Mbah Buyut kami mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah yang dilafadzkan oleh banyak orang. Beliau berpikir, oh pasti ini ada penduduk desa terdekat yang meninggal dan dimakamkan pada malam itu juga. Dan beliau berpikir mungkin pemakaman umum desa itu berada di wilayah perkebunan tebu tersebut. Agak lega karena beliau akan berpapasan dengan orang-orang yang bisa dalam tanda kutip menemani perjalanannya melintasi kebun tebu. Si Mbah Buyut kami melambatkan langkahnya dan berusaha untuk menunggu rombongan orang-orang yang hendak menuju ke pemakaman tersebut. Sayup-sayup suara tahlil yang dilafadzkan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu makin dekat dan makin dekat. Si Mbah Buyut kami mulai bernafas lega karena akan bertemu dengan rombongan. Untuk memperlancar langkah rombongan tersebut, si Mbah Buyut kami berusaha untuk menepi di pinggir jalan dan membiarkan rombongan yang suaranya makin dekat itu kemudian lewat, tetapi sambil tetap berjalan dengan santai. Suara tahlil tersebut makin lama makin terdengar jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kemudian suaranya sejajar dengan langkah dari Mbah Buyut kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan perasaan lega, Mbah Buyut kami kemudian menoleh ke arah rombongan yang pada waktu itu masih membawa pendoso atau keranda mayat. Tapi di luar dugaan beliau, rombongan yang membawa keranda tersebut ternyata tidak ada yang memiliki kepala. Saking takutnya, si Mbah Buyut kami setelah melihat rombongan tanpa kepala tersebut berlari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya, sampai kemudian entah pukul berapa dan entah berapa lama sudah berlari, si Mbah Buyut kami berhasil menuju pinggiran sungai yang ada tambang atau perahunya. Suara nafas Mbah Buyut kami terengah-engah saking ketakutan setelah melihat rombongan tanpa kepala tersebut. Beliau sudah tidak memiliki pikiran untuk menginap di musola yang kemarin menjadi tempat istirahat, karena satu-satunya yang diinginkan adalah untuk kembali ke rumah. Tapi sayang, karena waktu sudah terlalu malam, tidak ada satupun tambang atau perahu yang telah beroperasi. Si Mbah Buyut kami kemudian menengok ke sekeliling dan alhamdulillahnya masih ada satu warung yang buka, ditandai dengan dimar yang masih dinyalakan. Kemudian Mbah Buyut kami pergi ke warung tersebut dengan langkah yang sangat gontai, nafas terengah-engah, dengan
tenaga yang terkuras habis setelah berlari karena bertemu dengan rombongan pembawa keranda tanpa kepala tersebut. Untungnya, warung yang dituju oleh simbah buyut kami yang masih buka tersebut menyediakan air minum dengan wadah kendi dari tanah liat yang disediakan di luarnya. Beliau masuk, kemudian menyapa pemilik warung yang saat itu pemilik warung berada di dalam, jadi tidak kelihatan dari area luar warung. Dengan sapaan, "Yuh, ngapunten nggih, kula badhe nyuwun toya damel ngunjuk," atau dalam bahasa Indonesianya adalah, "Mbak Yu, maaf saya mau minta air minum untuk minum." Kemudian ada suara jawaban dari belakang warung, "Oh nggih, monggo Mas, jenengan unjuk mawon," atau "Nggih Mas, iya Mas, silahkan diminum saja." Alhamdulillah, berkat air minum tersebut, simbah buyut kami mulai bisa mengatur nafasnya, deg-degannya mulai reda, dan kemudian berusaha untuk mencari gorengan yang biasanya disediakan di area depan warung bersamaan dengan minuman tersebut. Si pemilik warung masih berada di area belakang, jadi tidak terlihat dari area depan warung, tetapi suaranya bisa terdengar jelas dan bisa menimpali percakapan-percakapan yang dilontarkan oleh simbah buyut kami. Kemudian si pemilik warung bertanya yang dalam bahasa Indonesia seperti ini, "Loh, kenapa Mas kok nafasnya terengah-engah? Seperti habis dikejar setan saja." Simbah buyut kami pun berusaha untuk menenangkan diri dan hendak bercerita kepada pemilik warung dan menjawab, "Enggih, iya ya Mbak, tadi saya ketemu dengan rombongan orang pembawa keranda, tapi nggak ada kepalanya." Kemudian si pemilik warung menjawab, "Loh, kalau nggak ada kepalanya, lah itu kan berarti bukan manusia, Mas." Simbah buyut kami pun menjawab, "Mungkin itu setan, atau mungkin itu setan." Seperti itu. Tiba-tiba pemilik warung suaranya makin mendekat dan kemudian membuka tirai yang menjadi pembatas antara bagian belakang dan bagian depan warung dan berkata, "Loh, setan, apa seperti saya?" Dan saat itu simbah buyut kami kembali kaget dengan sangat luar biasa karena pemilik warung yang sedang diajak bicara juga tidak memiliki kepala. Akhirnya, keesok paginya, simbah buyut kami ditemukan di warung yang sudah rusak dan tidak ada penghuninya oleh penarik tambang atau pemilik perahu di dekat bibir sungai tersebut, dan diantarkan untuk pulang menggunakan delman yang disewakan oleh pemilik tambang tersebut. Begitulah cerita dari simbah buyut kami. Sebenarnya masih ada beberapa cerita lagi yang mungkin jika waktunya senggang akan saya ceritakan lagi. Terima kasih telah menyimak cerita dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kurang berkenan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.